Everyone, let me introduce myself. My name is Mutia Lestari in class 10-5 in my school Manuan Sukabumi. I am here to convey a little material about analytical expression text. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai analytical expression text. Tanpa ditunggu-tunggu, mari kita mulai. Dari pengertian di atas, kita bisa tahu kalau analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik berupa benda, kejadian, ataupun tempat. Oke, kita udah tahu tentang apa itu analytical exposition text, tapi mungkin kalian pasti bertanya-tanya, what is the purpose of analytical exposition text? Singkatnya, tujuan dari analytical exposition text yakni untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Perlu kalian ingat juga kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya ya. Jadi teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Selain generik struktur, kalian juga harus tahu nih tentang kaidah kebahasaan dalam penulisan analytical exposition text. Kaidah kebahasannya adalah sebagai berikut ini. Lalu kalian bertanya, kalau aku mau buat analytical exposition text, gimana caranya? Tenang aja guys, sekarang kita akan membahas struktur atau generic struktur analytical exposition text. Analytical exposition text terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama ada tesis, argumen, dan reiteration. Simak penjelasannya masing-masing bagian ini ya. Oke, baik. Selain kita telah membahas mengenai analytical exposition text, kita juga akan membahas mengenai hortatory exposition text. Apa sih hortatory exposition text itu? Baik, kita bahas. Hortatory exposition text merupakan sebuah jenis teks bahasa Inggris yang bersifat persuasif. Biasanya, teks ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Selain kita mengetahui tentang hortatory exposition text, kita juga tentunya harus mengetahui ciri-ciri dari hortatory exposition text. Ciri-ciri hortatory exposition text yaitu yang pertama, merupakan teks persuasif yang disertai dengan alasan-alasan yang mendukung. Yang kedua, menggunakan simple present tense. Dan yang ketiga, menggunakan kata penghubung seperti first, second, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, berisi rekomendasi yang biasanya diawali dengan in my opinion, I think, dan akan membahas perbedaan di antara keduanya. Perbedaan di antara keduanya yaitu terletak pada struktur dan bagian akhir atau penutup.